Halo teman-teman semuanya, seperti yang kalian baca tadi, kali ini aku akan menyampaikan materi tentang meningkatkan pengetahuan anti korupsi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia Reka Nurlita, dari kelas 633, nomor absen 3, dan dosen pengampu mata kuliah etik dan advokasi Pak Manggazali. Nah, semua yang akan saya bahas nantinya akan berkaitan dengan mata kuliah yang sudah pernah saya pelajari selama 1 semester ke belakang. Oke, kita langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita harus mengerti apa itu pengertian dari korupsi. Nah, kata korupsi ini awalnya itu ada dari bahasa Latin. Bahasa Latin itu dari kata corruptio atau corruptus, yang artinya adalah berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Maksudnya yang tidak adil, tidak benar, dan tidak jujur. Nah, kata-kata itu tadi juga berasal dari kata corrumpere, yaitu masih dalam bahasa Latin, tapi versi yang lebih tua. Nah, itu tuh artinya tuh busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Nah, dari kata Latin itu sendiri, akhirnya diserap ke berbagai bahasa, yaitu kita akan mengenal istilah seperti corruption, korup dalam bahasa Inggris, bahasa lainnya. Nah, dari semua itu tadi, akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengertian dari korupsi itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Jadi kita udah tahu kan pengertian korupsi itu apa? Nah, setelah kita tadi tahu apa itu arti dari korupsi, kita selanjutnya akan mempelajari mengenai faktor penyebab korupsi. Nah, faktor penyebab korupsi itu sebenarnya itu ada dua, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita bahas yang eksternal dulu ya. Nah, eksternal ini ada seperti yang kalian lihat di layar. Penjelasan lebih lanjutnya adalah aspek politis, faktor-faktor yang seperti adanya keadilan yang tidak stabil dalam pemerintah, adanya keinginan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai seorang pegawai atau pejabat negeri. Lalu ada aspek lain yang menjadi faktor eksternal penyebab korupsi, seperti aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini biasanya ada ketimpangan nih dari penghasilan dan kebutuhan. Itu juga dipengaruhi oleh adanya gengsi untuk memenuhi gaya hidup. Kayak sebenarnya tidak bisa hidup dengan gaya yang bermewah-mewahan karena penghasilannya pas-pasan, namun didorong oleh masyarakat sekitar, akhirnya dia ingin menjadi yang lebih bergengsi kayak gitu. Nah, lalu aspek yang ketiga adalah aspek hukum. Aspek hukum sebenarnya kita udah sering banget ngelihat sih aspek hukum itu kayak gimana. Kayak hukumnya lemah, lalu ada hukum yang tidak adil kayak yang tajam ke bawah atau tajam ke atas. Teman-teman pasti sudah sering dengar. Lalu aspek hukum lainnya itu ada kayak undang-undang yang multitafsir. Jadi kayak bisa dibuat ngeles-ngeles gitu deh. Ya, kayak gitu. Terus aspek yang keempat itu adalah aspek sosial. Biasanya masyarakat di pedesaan, dimanapun itu akan cenderung menghormati orang kaya. Dan biasanya sosial ini sebenarnya memiliki potensi, namun masyarakatnya itu kurang memiliki kesadaran untuk mencegah adanya korupsi tersebut. Lalu aspek yang kelima itu adanya kurangnya keteladanan pemimpin dalam organisasi. Lalu tidak adanya kultur atau budaya yang baik dalam organisasi itu juga. Lalu juga bisa didasarkan oleh pengendalian manajemen yang buruk. Nah, tadi kan faktor eksternal, sekarang faktor internal. Kayaknya faktor internal itu ada 3 ini. Diantaranya adalah sifat tamak atau rakus manusia. Nah, ini tuh adalah sifat di mana manusia itu tidak pernah merasa cukup atas apa yang dimilikinya dan ingin selalu
memiliki hal-hal yang lebih lagi. Lalu ada yang kedua, gaya hidup konsumtif. Sebenarnya ini sangat sering terjadi di kota besar. Seperti kita setiap hari minum kopi di coffee shop, yang yang kayak gitu-gitu. Lalu yang ketiga adalah moral. Nah, moral dari pejabat negeri itu sendiri yang mengakibatkan seseorang itu lemah dan mudah goyah. Kan itu dia faktor internalnya. Nah, kegiatan untuk memberantas korupsi atau mengatur adanya penyelewengan akibat korupsi itu dia tuh dalam dasar hukum yang sudah ditulis di sini nih, di sini. Itu teman-teman bisa baca sendiri, ada banyak seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sampai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, mulai dari penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sampai tentang pers, yaitu adanya eksplorasi atau exposure dari semua hal yang berkaitan dengan korupsi. Nah, sebenarnya teman-teman, tindak pidana korupsi itu dibagi menjadi 30 delik. Nah, tapi dari 30 delik itu bisa kita kelompokkan lagi menjadi 7 kelompok tindakan pidana korupsi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Merugikan keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, gratifikasi, dan benturan dalam jabatan. Gitu. Lalu sebenarnya teman-teman, kita pasti sering dengar antara gratifikasi, uang pelicin, dan pemerasan, dan suap. Nah, itu tuh apa sih? Ya. Nah, bedanya dari semua itu, mereka sama-sama bentuk korupsi, tapi mereka punya perbedaan nih. Nah, perbedaannya itu adalah inisiator atau pihak yang memiliki inisiatif untuk melakukan kecurangan. Di gratifikasi, suap, dan uang pelicin, itu inisiatornya adalah pemberinya. Namun kalau pemerasan itu adalah penerima, biasanya pejabat-pejabat negeri itu sendiri yang melakukan korupsi. Nah, lalu perbedaannya lagi ada di meeting of mind atau kesepakatan antar yang berkepentingan. Kalau di gratifikasi, dia itu tidak ada meeting of mind. Namun di sisanya seperti suap, uang pelicin, dan pemerasan itu ada. Nah, lalu apa korupsi yang tersebut itu transaksional? Maksudnya sekali transaksi udah selesai gitu. Nah, di gratifikasi itu tuh nggak kayak gitu. Biasanya gratifikasi itu dilakukan berkali-kali sampai pihak yang diberi gratifikasi itu memiliki kewajiban, rasa bertanggung jawab atas apa yang diberikan. Jadi keputusannya itu tidak lagi rasional atau bisa dipengaruhi oleh itu. Sedangkan suap, uang pelicin, dan pemerasan itu transaksional. Nah, untuk faktor paksaan, yang pasti pemerasan itu memiliki faktor paksaan, maksudnya kamu pasti dipaksakan. Nah, sisanya gratifikasi, suap, atau uang pelicin itu nggak dipaksa. Nah, lalu apa sih strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Nah, ini saya dapat dari sebuah slide dari dosen. Itu ada beberapa yang sudah dilakukan, seperti pembentukan lembaga anti korupsi. Nah, di Indonesia ada KPK. Lalu pencegahan korupsi di sektor publik. Ada juga pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Lalu pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebenarnya nomor 4 ini yang paling susah sih, soalnya kan seperti yang kita lihat, hukum-hukum yang ada di Indonesia itu masih belum sangat kokoh dan masih bisa dicari celah-celahnya. Enggak sih, aku bukan mengajari yang buruk, tapi kenyataannya kayak gitu.
Semoga ke depannya akan menjadi lebih baik ya dan korupsi di Indonesia akan segera turun. Lalu nomor 5 ini monitoring dan evaluasi. Setelah semua strategi yang kita rencanakan, kita tidak akan tahu apakah itu berhasil atau tidak kalau misalnya kita tidak memantau apa yang sudah direncanakan dan mengevaluasi bagaimana jalannya rencana tersebut. Lalu yang terakhir ada kerjasama internasional, karena kadang pada kasus-kasus tertentu ada beberapa koruptor yang melari ke luar negeri. Nah, hal ini hanya dapat dilakukan bila ada kerjasama ekstradisi antara negara kita dan negara tersebut. Nah, jadi segitu dulu penjelasan aku mulai dari pengertian, faktor-faktor, lalu sampai dasar hukum dan bagaimana strategi untuk mengatasinya. Mungkin kalau ada salahnya, saya minta maaf. Semoga materi yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan bisa membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam apa itu. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya Aprilia Rika Nurita, pamit undur diri. Dadah.